sengketa informasi. Saya sehari-hari bertugas sebagai majelis komisioner menyidangkan. Iya. Artinya majelis hakim. Kalau kita sidang itu Bang, itu apa konsekuensi hukumnya apa Bang? Ada pidananya nggak Bang? Ada. Apa kalau seandainya informasi itu tidak diberikan atau dirusak, informasi publik itu tidak diberikan, dirusak, kemudian disimpan. Kalau informasi palsu Bang? Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kami Riau Studio di mana saja Anda berada. Malam ini kita akan berbincang dengan anggota Komisi Informasi. Kita akan berbincang dengan anggota Komisi Informasi Provinsi Riau, Bang Joni S. Setiawan Mundung. Apa kabar malam ini Bang? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang santai kita Bang. Ya, santai. Kita di samping kita berdiskusi, ada kopi kan? Iya, kopi aren. Ini ubi goreng juga. Ya, Jadi sebelum kita berbicara banyak, kita ini dulu kan, silakan dicicipi ubi gorengnya dulu. Ya, saya kopi dulu sedikit. Tes. Ini Pak Abu Nazar sekarang mengelola televisi juga ya? Ya, melalui televisi juga Bang. Jadi memang ini kami Studio Riau ini memang kita jadikan sebagai wadah informasi ya, untuk seluruh masyarakat Riau, terutama bagi kader-kader MI. Mereka bisa bicara di sini di studio kita ini. Jadi pembicara, menyampaikan aspirasi. Bahkan bisa jadi pewawancara ya? Iya, pewawancara. Menjadi apa juga bisa. Hostnya. Tidak mesti saya terus yang tampil sini. Nanti siapapun yang ini gantian ya. Gantian. Karena potensi di kami sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi Bang ya. Iya. Baik pemirsa, kita akan berbincang lebih kurang 30 menit ke depan bersama Bang Joni Setiawan Mundung ini. Ini Bang, kita ketahui bahwa Abang ini kan berada di apa ya, di institusi Komisi Informasi Bang. Komisi Informasi Provinsi Riau. Apa sih sebenarnya kinerja informasi ini Bang, biar masyarakat kita tahu ini? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini saya bersama Abu Nazar bisa diskusi tentang keterbukaan informasi publik. Undang-undang keterbukaan informasi publik itu sudah ada sejak tahun 2008. Ya. Yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang isinya mewajibkan harus ada Komisi Informasi sebagai pengawal dan pelakon dan pelaksana keterbukaan informasi publik itu. Maka sejak tahun 2008 itu 2010 resmi adanya Komisi Informasi Pusat. Ya. Sedangkan di Riau itu baru tahun 2012 ada Komisi Informasi. Ketua pertamanya itu Pak Mayudin dan anggotanya ada kawan-kawan berlima dia kan. Ya. 4 tahun sudah selesai dan kami baru sejak tahun 2017. 2017 Bang ya? Pada bulan Juni tahun 2017 dilantik oleh Pak Gubernur, SK-nya SK Pak Gubernur, dan kami mengawal keterbukaan informasi publik. Apa itu keterbukaan informasi publik itu? Keterbukaan informasi publik ini jelas adalah hak masyarakat. Bahwa masyarakat semua hal yang dikelola oleh badan publik, yaitu OPD-OPD, BUMN, BUMD, kemudian partai politik, kemudian universitas, itu karena menggunakan dana APBD dan atau APBN, dan sebagian dananya menggunakan dana APBD APBN itu, dan dia penyelenggara negara. Maka informasi yang dikelola oleh badan publik ini adalah informasi publik. Badan publik itu seperti saya bilang tadi ya, kita mulai dari OPD-OPD di Provinsi Riau, termasuk Gubernur Riau adalah badan publik. Maka yang dikelolanya untuk dalam hal layanan masyarakat itu semua informasi publik. Apapun tanpa terkecuali. Iya. Ya, artinya semuanya. Masyarakat berhak untuk mengetahui. Berhak mengetahui ya. Contoh soal beasiswa di Dinas Pendidikan. Berapa anggarannya angkanya? Berapa anggarannya? Dana BOS gitu ya. Yang sudah digelontorkan ke sekolah-sekolah di SMA dan SMK se-Provinsi Riau. Kalau kabupaten berarti SMP, SD dan TK negeri umpamanya kan. Ya. Maka masyarakat harus tahu melalui siapa. Nah, ada mekanismenya. Ya. Tidak sembarang orang juga boleh menjadi pemohon informasi atau mendapatkan informasi publik. Dia harus melalui prosedur. Apa prosedur? Nah, prosedurnya adalah dia harus mengajukan permohonan informasi ke Dinas Kominfo sebagai pejabat pengelola informasi dengan surat tertulis. Dengan surat tertulis. Boleh juga lisan. Lisan boleh Bang. Lisan itu bisa ditanggapi dengan lisan pula. Umpamanya informasi, Pak, bagaimana Pak? Apakah di masa COVID ini ada anggaran untuk
media, untuk wartawan. Iya. Bisa dijawab langsung karena mungkin dia hafal di luar kepala. Iya. Tapi sebaiknya itu ada permohonan informasi publik melalui surat, masuk surat ke Dinas Kominfo melalui PPID Utama. PPID Utama ini mengetuai semua OPD-OPD. Iya. Jadi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Dispenda, Dinas SDM, Dinas Pendidikan, semua di bawah PPID Utama itu. Maka disebutlah mereka di PPID Pembantu. PPID Pembantu gunanya untuk mensupport data-data dan informasi ke PPID Utama. Jadi sentralistis dia. Ya. Tidak boleh lagi LSM atau wartawan seperti Pak Abu Nazar, wartawan langsung ke OPD-OPD. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Untuk ambil informasi nggak? Karena informasinya ada di PPID Utama, di Dinas Kominfo sebagai corong pemerintah. Semua lengkap, ada websitenya, umpamanya APBD berapa sih gaji sekda sekarang. Sekarang ada enggak Bang keterbukti apa? Ditayangkan, kan era digital nih Bang. Ada, Ditayangkan tidak? ada di website, Website ada Bang ya? website Provinsi Riau. Bisa diakses semua. Harusnya bisa, dan itu wajib informasi yang wajib diinformasikan kepada masyarakat. Jadi ada 4 kategori informasi yang boleh diinformasikan oleh PPID Utama ini, yaitu informasi yang tersedia setiap saat. Apa contohnya? Contohnya di papan pengumuman itu kepala dinas ada atau tidak ada, atau ada kan informasi. iya. Kemudian ada papan pengumuman bahwa ada pengumuman untuk beasiswa. Iya. Nah, itu harus tersedia, diumumkan di website. Kemudian itu informasi yang tersedia. Informasi yang berkala, secara berkala. Informasi berkala itu yang kedua, yang berkala ini, pemain kepala dinas kan berubah terus 2 tahun sekali. APBD juga berubah setiap tahun. Iya. Maka informasinya berkala, hanya boleh di akhir tahun atau bulan Januari boleh kita dapat data tentang APBD Provinsi Riau, berapa yang digunakan, berapa yang digelontorkan, untuk SPPD berapa, untuk dana BOS berapa, dana desa berapa, itu ada semua. Dan bukan soal dana aja, apa yang sudah Sisa anggaran kan bisa tengok juga Pak? Sisa anggaran, Iya. tapi di akhir tahun nanti, Akhir tahun itu, nanti, ya. itu namanya informasi berkala. Iya. Informasi serta-merta, kebakaran hutan, bencana banjir, Iya. tiba-tiba kampung Pak Abu, yaitu apa namanya, Kampar Timur, Iya, Kampar Timur. kebanjiran. Nah itu kan harus ada informasi serta-merta. Pengumuman serta-merta gimana? Diumumkan bahwa di balai desa atau di masjid sudah disiapkan beras untuk semua mengungsi ke situ. Itu informasi serta-merta. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, informasi yang dikecualikan. Contohnya Nah, contoh yang dikecualikan ini, umpamanya semua informasi itu terbuka, kecuali informasi yang dikecualikan. yang disebut rahasia negara yang mana nih Pak? Bukan rahasia negara, tapi dikecualikan. Umpama informasi itu kalau diberikan kepada masyarakat atau terjadi chaos atau akan terjadi huru-hara, Berarti tidak semua informasi atau yang... informasi itu kalau diberikan kepada masyarakat akan terjadi pembunuhan besar-besaran. Contohnya Pak? Ya itu informasi, dicarilah informasi seperti itu, apa kan jarang itu. Jarang. Contoh rahasia intelijen. Intelijen ya. Contoh satu lagi tentang sedang diadakannya penyelidikan hukum. Hukum ya. Hukum baik oleh Polres, oleh Polda, oleh Kejaksaan, oleh KPK. Itu Ya. informasi yang dikecualikan, tidak boleh diinformasikan. Atau sedang diperiksa KPK APBD itu. Nggak boleh itu ya? Nggak boleh, karena Kalau sedang ada pemeriksaan. jurnalistik, kalau wartawan gimana Pak? Boleh? Juga tidak boleh, karena Sama itu dikecualikan. Nggak boleh menyampaikan itu. Nggak boleh. Wartawan kan memakai undang-undang jurnalisme, Iya. undang-undang pers. Iya. Maka hak wartawan untuk mendapat informasi serta informasi yang tersedia setiap saat tadi. Pak, ini gimana COVID hari ini Pak? Kan bisa. Bisa. Hari ini harus disampaikan, kalau tidak itu masyarakat, wih, tidak ada COVID hari ini. Padahal banyak kan, ribuan Iya. orang sudah Iya. kena COVID umpamanya. Nah itu informasi yang tersedia setiap saat. Iya. Jadi informasi ini kita kembali tadi seperti tema kita hari ini untuk pilkada. Iya pilkada. Nah, dalam pilkada ada informasi seperti itu. Informasi mana? Informasi tentang data pemilih. Data pemilih. Berapa Apakah jumlah pemilih? betul saya Masuk pemilih. sudah 5 tahun berada di kelurahan saya? Ada nggak di kelurahan saya nama saya untuk pilkada 2020 ini? Iya. Umpamanya di Kabupaten Pelalawan, di apa ya? Kalau Pekanbaru mungkin masih lama ya. Lama lagi. Pemutahiran datanya lama. Kampar Bengkalis. juga belum. Belum lagi. Bengkalis masuk. Bengkalis, Inhu, Pelalawan, Meranti, Kuantan Singingi, Dumai, dan Kepulauan Meranti. Iya. Kemudian apa lagi? Rohil dan Roho. 9 kabupaten. kabupaten. Iya. Nah, kami beda. Ketika para OPD tidak memberikan informasi publik, maka ada pemohon itu diberi waktu
10 hari kerja, 7 hari kerja, dan 30 hari kerja keberatan, maka kami berwenang untuk memanggil Pak Sekda sebagai Itu atas atasan. dasar laporan atau bagaimana, Bang? Ya, pemohon, ada permohonan Pemohon. informasi. Bukan laporan, permohonan informasi. Ya. Permohonan informasi ini diminta oleh pemohon untuk mendapatkan informasi publik. Ternyata dia tidak dapat informasi publik itu. Ya. Maka kami sidangkan, namanya sidang sengketa informasi. Saya sehari-hari bertugas sebagai majelis komisioner menyidangkan. Ya. Artinya majelis hakim. Kalau kita sidang itu, Bang, itu apa konsekuensi hukumnya apa, Bang? Ada pidananya nggak, Bang? Ada. Apa itu? Kalau seandainya informasi itu tidak diberikan atau dirusak, informasi publik itu Ya. tidak diberikan, dirusak, kemudian disimpan. Kalau informasi palsu, Bang? Informasi yang palsu atau informasi yang tidak benar oleh Ya. badan publik, maka tidak ada pidananya. Ada pidananya, Bang, ya? Yaitu kena kalau dia tidak memberi berarti kena 1 tahun penjara dan denda 50 juta. Banyak juga, Bang. Kalau dia merusak informasi publik, menyembunyikan, bahkan cenderung ya kucing-kucingan dengan pemohonnya, itu bisa kena 2 tahun penjara itu. Iya. Nah, itu yang jadi pidananya ada, tapi bukan di kami, pidananya di pengadilan negeri. Oh, di- Kalau kami hanya sengketa sidang. informasi sengketa informasi publik. Jadi sebelum kita bicara lebih lanjut, Bang, kita ngopi dulu kan, break dulu sebentar ya. Oke. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan, Makin seru ya. makin seru nih pembicaraan kita. Jadi kita break sebentar setelah iklan yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai acara kita tayangkan di Kahmi Riau Studio ini. Di antaranya diskusi, debat, hal-hal yang bersifat positif tentunya kita tayangkan di Kahmi Riau Studio ini. Kita menghadirkan berbagai narasumber terpercaya. Kita akan kupas baik persoalan politik, ekonomi, budaya, bisnis, dan terutama tentang keumatan, tentang ajaran-ajaran Islam. Kita akan hadirkan para ustadz dan ustazah yang mampu memberikan pencerahan terhadap umat dan bangsa ini. Oleh karena itu, saksikan terus Kahmi Riau Studio di channel YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Bang? Baik. Baik pemirsa Kahmi Riau Studio di mana saja berada, kita lanjutkan pembicaraan kita dengan bersama Bang Joni Setiawan Mundung. Bang, lanjut, Bang. Ini soal pilkada, Bang. Ya. Undang-undang keterbukaan pilkada atau apa tadi namanya? Ya. Keterbukaan informasi Proses pilkada. penyelesaian sengketa informasi Ada sengketa pilkada. pilkada atau pemilu ya. Ya. Dalam peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 tentang pemilu, penyelesaian sengketa informasi pemilu, kami wajib menyelesaikannya dalam waktu sesingkat-singkatnya, yaitu maksimal hanya boleh 7 sampai 14 hari kerja. Ya. Biasanya kalau sengketa informasi publik, sengketa informasi publik itu boleh diselesaikan dalam undang-undang, itu boleh diselesaikan oleh Komisi Informasi selama 100 hari kerja. Ya. Nah ini enggak, ini kami hanya boleh 14 hari kerja selesai, bahkan cenderung 4 hari kerja harus selesai. 14 hari kerja. Artinya setiap hari dalam 1 hari bisa 2 kali sidang tentang sengketa informasi pemilu. Contoh tadi tentang saya kok tidak ada nama saya, maka diminta Itu DPT saja atau suara, Bang? suara calon. Nanti dia cenderung terlambat dapat informasi, maka bisa disengketakan di Komisi Informasi. Nah, jadi kalau nanti para calon atau para pemilih atau justru nanti para masyarakat luas ya, atau KPPS dia tidak dapat data di KPPS-nya atau TPS-nya, atau dia cenderung datanya ini disembunyikan oleh pihak lain gitu ya, petugas lain. Nah, itu boleh, sebagai dia hak, sebagai semua warga negara berhak untuk dapatkan informasi yang pasti, akurat, dan berapa jumlah baik. suara itu, Bang, ya? Jumlah Itu suara dipublis gitu, Bang, ya? harus dipublis, dan itu kalau tidak diketahui atau tidak dipublis, maka boleh disengketakan di Komisi Informasi. Kami wajib menyelesaikan 4 hari kerja. Jadi pengawasan itu ada pengawasan nggak, Bang, di Komisi Informasi terhadap pilkada yang kita laksanakan? Oh, iya. 9 kabupaten kota ini. Kita bahkan akan berusaha bekerja sama dengan KPU kabupaten kota atau KPU provinsi Riau biasanya. Itu pemilu transparan namanya. Pemilu transparan namanya. Ya? Pemilu transparan. Pemilu transparan namanya. Ya? Pemilu transparan, akuntabel, dan bermarwah. Seperti pemilu tahun 2019 lalu, kita kampanye bersama dan ada deklarasi bersama Bawaslu, Gakum,
Pemda, Sekda ya, kemudian KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi Riau, Bawaslu Seprovinsi Riau bersama Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran. Iya. Konten-konten yang ada isinya dalam televisi, radio itu tugas Komisi Penyiaran. Tugas kami hanya keterbukaan informasi pemilu. Untuk soal data pemilu, soal dana pemilu, dana kampanye, dana partai politik, dana calon, semua harus terbuka dan transparan. Tidak boleh ada yang sembunyikan, tidak ada rekayasa, tidak boleh ada kong kali kong antara atau ada cuci uang dari pelaku illegal logging, dia kasih bantuan dana ke salah satu sumber calon. dana sampai ke dana Sumber dana informasi pun itu informasi terbuka, sumber dananya ditanya, Pak. Transparan itu. Pak. Jadi data-data itu nanti kami dapat dari pelaksana pemilu, yaitu Bawaslu dan KPU. Bawaslu sempat pernah kami sidang waktu pilkada. Apa masalahnya, Bang, waktu itu, Bang? Waktu itu ada salah satu calon tidak melampirkan, ada salah satu pemohon memohon informasi kenapa si A lolos menjadi peserta pilkada 2018 ya, pilkada gubernur. Nah, akhirnya disengketakan dalam waktu kurang dari 3 minggu sudah selesai itu. Dan itu kami anggap informasi yang terbuka, bahwa informasi seperti itu adalah informasi yang terbuka. Kenapa dia lolos padahal dia tidak mencantumkan istri keduanya. Nah, itu yang gitu-gitu. Berarti soal sampai ke informasi pribadi pun dibongkar. Bukan dibongkar, tapi itu informasi karena ada jabatan yang akan diperebutkan adalah jabatan publik. Iya. Maka informasi itu informasi publik. Dan yang mencalonkan adalah pejabat publik. Iya. Pejabat publik itu menguasai informasi publik itu dan tahu informasi tentang dirinya. Tapi ada juga informasi yang dikecualikan. Istri kedua ini masih tercatat ada dalam lembar negara. Tercatat, ada yang tidak tercatat, ada yang dibohonginya. Iya. Atau dia tidak transparan bahwa kepada KPU dia daftar tidak pakai istri keduanya atau itu ada seperti itu terjadi. Nah, sebaiknya para calon ini sampaikan saja. Kalau dia istrinya 1, 2, 3 ya sampaikan. Kan ada kolom yang kosong di situ ya. Iya. Masa pendaftaran kan. Supaya kemudian hartanya supaya tidak masalah nanti di KPK atau justru ada penegak hukum lain, kepolisian, kejaksaan dan KPK yang akan mengorek data itu. Nah, data ini harus transparan. Masyarakat harus tahu berapa kekayaan calon itu. Iya. Dari si calon atau di mana rumahnya, di mana alamat rumahnya, berapa biji rumahnya umpamanya ya. Iya. Yang dikecualikan itu adalah kwitansi. Kwitansi maksudnya? Seperti kwitansi ya. Data-data kwitansi seperti dalam APBD iya. Itu kan banyak sekali tuh kalau dia minta kwitansi yang dikeluarkan oleh peserta pemilu si A. Berapa dana yang dikeluarkan dan mohon beserta kwitansinya. Itu dikecualikan. Nah, dalam undang-undang kearsipan ada dikecualikan. Nah, itu dikecualikan, Bang. Itu kalau ini, Bang, tadi kan Abang sampaikan baik itu dana yang bersumber APBN dan APBD. Termasuk kalau berarti BUMD dan BUMN itu termasuk BUMD. Nah, soal ini umpamanya BUMN kan, misalnya kita ingin tahu berapa dana CSR PTPN 5 umpamanya. Ya, betul. Itu perlu bisa boleh. Ya? Karena PTPN 5 sebagai BUMN dia punya PPID. Dan biasanya PTPN 5 minta data HGU-nya, minta dana CSR-nya, data tentang CD-nya, data di mana saja CD itu digelontorkan kepada mahasiswa mana beasiswa itu dikasihnya. Kalau Bang Riau, Bang, termasuk ya? Bang Riau Kepri. Masuk. Sudah berapa anggaran? Iya. Yang itu informasi publik namanya. Iya. Tapi menyangkut pemilu tadi, apakah ada Bang Riau Kepri menyumbang calon si A? Nah, itu penting. Untuk kena juga bisa dicek tuh ya. Diminta. Ada pemohon informasi. Bila perlu KPU jadi pemohon di situ. Iya. Menurut informasi dari masyarakat, dana CSR PT Bang Riau Kepri dipakai oleh si calon ABCD. CSR kan? Iya. Dan data publik itu. Iya. Harus disampaikan. Nah, itu seperti itu. Kemudian data apa saja sebagai umpamanya kita sebagai nasabah bank gitu ya. Iya. Kita tidak tahu, kemarin BTN kita sidangkan. Bahkan kami tentang keterbukaan informasi kebakaran hutan, kebakaran lahan di kejaksaan kita buka itu. Itu informasi yang terbuka. Dan kejaksaan, pengadilan biasanya monggo silakan buka aja itu informasi. Jadi sekali lagi
ini adalah hak kita semua. Ya. Sebagai warga negara kita berhak tahu di mana posisi kita, informasi tentang kita atau informasi yang kita inginkan untuk data, untuk mengembangkan pribadi kita, untuk sosial kontrol di masyarakat. Kita perlu tahu data BUMD, data-data di BUMD, bukan data dananya saja di APBD, bukan dana APBD-nya saja, tapi di mana dilaksanakan. Kemudian rencana pelaksananya gimana? Apa saja? Dana digunakan untuk apa saja? Digunakan untuk apa oleh KPU, umpamanya dan pilkada kan KPU, ya. Kemudian Bawaslu. Nah itu berhak, masyarakat berhak tahu itu. Jadi kalau ada yang Kalau tidak disampaikan maka sidang di mengaku ini rahasia negara, kan banyak berkira. Kan yang menyidangkan nanti. Berarti apa yang menyidangkan? Ya. Komisi Informasi Provinsi Riau. Baik, saya kira pembicaraan kita tidak terlalu panjang lagi. Karena waktu ini bang, waktu kita sudah memisahkan kita. Mungkin barangkali Kami juga sebagai Komisi Informasi menyarankan kepada semua pihak yang dalam pilkada serentak di Indonesia ini kita dapat jatah 9 kabupaten kota pilkada serentak, maka informasi tentang pilkada ini wajib diketahui masyarakat. Tanggal berapa pilkada itu? Yaitu tanggal 9 Desember kabarnya, tapi informasi harus dapat. Kemudian apakah saya terdata di data pemilih tetap atau data pemilih DPS sementara? Nah, itu harus diketahui di kelurahan masing-masing. Itu adalah informasi yang berhak diketahui masyarakat. Kemudian dana pemilu, dana kampanye para calon juga berhak diketahui supaya kita tidak membeli kucing dalam karung pula kan? Iya. Tidak transparan, tidak akuntabel dan tidak tidak berintegritas calon-calon kita nantinya. Semoga pilkada serentak pada tahun 2020 nanti berjalan sukses, transparan, aman, kemudian masyarakat bahagia mendapatkan pemimpin-pemimpin baru nantinya. Selamat kepada kami Riau Studio. Semoga kami Riau Studio tetap jaya dan semakin jaya walaupun baru seumur jagung. Baru seumur jagung, tapi dialog-dialog seperti ini akan terus dilaksanakan. Ya, besok kita akan kupas persoalan undang-undang HIP. Oke, undang-undang HIP dan BPIP oleh Muhammad Sahal nanti. Mohon hadir. Dan sekarang kita juga tunggu ada ubi, ada kopi. Iya. Sambil kita diskusi di sini kita siapkan ubi juga nih bang ya. Siap. Gula aren kita tadi, bang. Ini gula aren ya. Dan kopinya asli bang, buatan abang sendiri ya. Iya. Ini gorengan pisang abang sendiri. Apa goreng ubi? Goreng ubi kebun di Bangkinang. Iya, luar biasa. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Mundung sudah hadir di studio kita. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat masyarakat kita, dan pembicaraan kita ini semoga bisa diakses oleh seluruh masyarakat Riau terutama dan masyarakat umum. Terima kasih, saya Abu Nazar Riau. Saksikan terus dialog dan diskusi kami di Kahmi Riau Studio dari Riau untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.